Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan marilah kita satukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajari dan menuntun kami, bahkan menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di tengah kehidupan kita banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, bahkan yang menurut kita tahu, bisa kita tidak memahaminya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sebagai contoh, sering sekali kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan menarik atau mengambil seorang ayah di tengah-tengah kehidupan keluarga yang pada saat itu anak-anaknya masih kecil. Orang melihat dan menimbulkan suatu pertanyaan kepada Tuhan, betapa ngerinya, betapa sedihnya ketika seorang ayah itu ditarik atau dipanggil Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini jelas memerlukan yang namanya suatu hikmat, kebenaran, kebijaksanaan, bahkan pemahaman, agar kita tidak jatuh ke dalam yang namanya penghakiman, atau yang jatuh ke dalam yang namanya menjustis, bahkan menuduh Allah begitu kejam. Sehingga di dalam suatu peristiwa kehidupan ini jelas banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami, terkhusus mengenai Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Efesus 1 ayat 17 ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus memberikan suatu arahan bagaimana kita meminta hikmat, pengertian, kebijaksanaan, pemahaman yang dari Allah. Cara untuk memahami kehendak Allah, apa yang diminta Allah, jelas hanya melalui roh Allah itu sendirilah kita dapat memahami apa yang diminta Allah di dalam rohnya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, baiklah kita meminta hikmatnya agar kita memahami di setiap proses, bahkan di setiap hal-hal yang datang dalam kehidupan kita.
Mungkin banyak kita bertanya-tanya dalam kehidupan ini, bagaimana satu keluarga yang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa sampai saat ini Engkau masih belum memberikan kami karunia di tengah-tengah keluarga kami kehadiran seorang anak. Bagaimana seorang yang dalam keadaan sakit yang saat ini bertanya-tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan sudah bertahun-tahun, akan tetapi saat ini belum ada kelihatan kesembuhan di tengah-tengah tubuhku ini. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sering timbul, yang menjadi suatu hal yang harus memperoleh yang namanya jawaban. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, bertanyalah kepada Tuhan, mintalah hikmat dan pengetahuan yang dari Allah, sehingga kelak dan akhirnya kita memahami di setiap proses, di setiap pertanyaan dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami menyadari di dalam keterbatasan kami, di dalam pemikiran kami, masih hal-hal yang kecil dibandingkan Engkau yang besar, yang di luar nalar dan pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hikmat, pengetahuan yang dari Tuhan dan Roh Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, baik itu di setiap persoalan, baik itu Tuhan di tengah-tengah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.